Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba mencetak tabel ini menggunakan kertas F4. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya penjelasan mengenai kertas F4. Kalau kita mencetak suatu tabel menggunakan Excel, kertas F4 itu tidak ada pilihannya. Sebenarnya bukan tidak ada pilihannya. Di instalan printer tertentu dia muncul, tapi umumnya tidak ada. Karena tidak ada, biasanya yang kita pilih itu adalah ukuran legal sebagai pengganti F4. Padahal legal dan F4 itu berbeda. Legal itu adalah 8,5 inci kali 14 inci. 8,5 inci lebar, 14 inci tinggi. Kutip 2 ini artinya inci. Sedangkan F4 itu 8,5 kali 13. Jadi ada selisih 1 inci. Kalau di Excel kita memilih legal, kemudian di printer kita masukkan F4, Excel menganggap bahwa kertas yang kita masukkan itu bukan kertas F4 tapi kertas legal yang tingginya adalah 14 inci. Apa akibatnya? Ketika pencetakan sudah di batas 13 inci, karena yang kita masukkan kan F4, kan habisnya di 13 inci. Excel nggak mau tahu. Dianggapnya bahwa di bawah ini masih ada 1 inci. Dia tetap akan mengirim baris untuk dicetak. Akibatnya adalah ada baris yang dicetak dalam keadaan kertasnya sudah habis. Jadi ada baris yang tidak terlihat karena tercetak di tempat yang tidak ada kertasnya. Tidak muncul di kertasnya maksudnya. Atau kalau tidak, baris terakhir akan dekat sekali dengan batas bawah, mepet, sehingga mengganggu kerapian. Itu akibatnya kalau kita memilih legal di Excel, tapi yang kita masukkan adalah kertas F4. Pertama, ada baris yang dicetak dalam keadaan kertasnya sudah habis. Yang kedua, kemungkinannya adalah baris terakhir ini akan mepet dengan pinggir kertas. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah sebagai berikut. Karena kertas F4 tidak ada, kita tetap memilih legal. Tetapi, kalau untuk orientationnya kita pilih portrait, kita tambahkan 1 inci di batas bawah. Jadi kalau batas bawahnya ingin 0,5 inci, nulisnya 1,5. Kalau ingin 1/4 inci, nulisnya 1/4. Kalau ingin 0,3 inci, nulisnya 1,3 inci. 1 inci tambahan itu diberikan karena selisih antara legal dan F4. Ditambahkannya kalau potret di batas bawah. Kalau landscape ditambahkannya di batas kanan. Mungkin lebih baik kita praktekkan langsung. Ini saya selesaikan soal ini, gaji pokoknya menggunakan VLOOKUP. Nah, ini bisa dilihat pakai VLOOKUP, sehingga nanti ketika mencetak, daerah yang saya blok itu termasuk tabel yang kecil ini. Kalau gaji pokoknya diselesai menggunakan if, tabel kecil ini jelas nggak ada, sehingga ngebloknya sampai K. Ini saya blok daerah yang akan dicetak. Kemudian memberitahukan bahwa yang dicetak ini adalah daerah yang diblok dengan perintah print area, set print area. Kertasnya seperti yang saya katakan tadi, kita pakai legal. Karena lebar sekali, orientationnya landscape. Batasnya gimana, Pak? Batasnya boleh 2 kali, narrow dulu baru custom margin. Tapi kalau seandainya kita ingin menambahkan 1 inci, mendingan langsung, nggak usah narrow dulu. Margin langsung custom margin. Batas paling minim itu adalah 0,3 inci. Inci itu pakai kutip 2. Ini saya pakai batas yang minim. Batas atas 0,3 inci, batas kiri 0,3 inci, batas bawah 0,3 inci. Ingat, komputer yang saya pakai ini sudah diubah gaya penulisan angkanya ke gaya Indonesia. Jadi 0,3 incinya ditulis 0,
Tapi kalau gaya Amerika itu pakai titik. Nah, ini batas kanannya nih, hati-hati. Batas kanannya seperti yang sudah dijelaskan tadi harus ditambah 1 inci. Jadi kalau kita ingin 0,3 inci, nulisnya adalah 1,3. Kemudian agar tabelnya centering, kita hidupkan horizontally. Centering secara lebar, bisa dilihat. Tuh, ya. Kalau ini centering secara tinggi. Dua-duanya dihidupkan boleh, satu aja boleh. Ya, minimal horizontally biasanya. Langsung klik OK. Nah, setelah klik OK, kita lihat. Ini nggak muat ini. Ini kalau dicetak 2 lembar, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Supaya muat, kita perkecil. Ya. Mau selebar apapun tabelnya, kita ingin agar muat di satu halaman, di lebar ya. Lebar dari satu halaman kertas itu muat. Pas-pasan. Nah, caranya di width ini kan lebar. Ini kita rubah ke angka 1. Jadi selebar apapun akan diperkecil agar muat satu halaman lebar. Kalau yang bawah ini untuk tinggi. Ini kita rubah 1. Jadi mau setinggi apapun tabelnya akan diperkecil jadi satu halaman. Nah, setelah itu kita berikan perintah cetak pakai file print boleh, atau CTRL-P, paman juga boleh. Nah, kemudian kita lihat, wah ini garisnya nggak ada nih, garisnya hilang. Nggak usah panik. Ini hanya masalah resolusi layarnya. Ya, resolusi layarnya kurang bagus. Sehingga garis ini tidak terlihat. Kalau dicetak dia tetap ada. Jadi cetak aja lanjut, nggak apa-apa, dia pasti muncul. Ya. Nah, ini printernya kalau di lab itu sudah otomatis. Ini kebetulan laptop yang saya gunakan ini tidak diinstal printer, ya, sehingga dia nggak ada nama printernya, yang ada hanya PDF. Ya. Jadi kalau di lab ini jangan diganggu lagi, dia sudah otomatis, ya, merek printernya sudah tersambung. Kemudian hidupkan printernya, kertasnya sudah dimasukkan, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Ya. Nah, setelah selesai cetak yang tidak ada rumusnya, sekarang kita akan cetak yang ada rumusnya. Untuk mencetak yang ada rumusnya, ini yang sudah ada perintah printnya kita duplikat. Caranya, sheet 1 ini klik kanan, move all copy, ya, create a copy, tentunya sheet 1, lalu OK. Ini jadi ada 2. Ya. Ini kita pilih yang ini aja untuk dijadikan rumus. Memunculkan rumus itu dengan menggunakan CTRL lalu tombol tanda cacing seperti ini. Nih, ya. Ini saya perbesar. Nih, ya, tanda cacing kayak begini. Ya. Tombol ini ada di sebelah kiri di atas tab, ya. Di sebelah kiri kan ada caps lock, di atas caps lock itu tombol tab, di atas tombol tab itu ada tombol cacing kayak begini, ya. Oke, ini saya hapus lagi. Normalin lagi. Oke ya. Nah, sekarang saya tekan CTRL tanda cacing, tuh rumusnya muncul. Kemudian dikecilin kolomnya, ya, agar tidak terlalu lebar sehingga tulisannya tidak terlalu kecil. Nih, dikecilin, ya, dikecilin. Ini juga dikecilin, dipasin. Tuh kalau pakai VLOOKUP dia relatif tidak terlalu lebar. Kalau pakai if dia akan lebar sekali karena if-nya panjang. Ya. Akibat dari terlalu lebar nanti persentasenya kecil. Kalau dicetak nanti dia jadi kecil banget. Biarin karena itu sesuai permintaan soal. Yang penting rumusnya terlihat. Yang penting rumusnya terlihat. Nah, ini hati-hati untuk sum-nya nanti harus terlihat ya. Jadi mengecilkannya jangan terlalu kecil banget. Nah, ya. Nah, ini juga sama. Diperkecil. Nah, setelah itu tidak perlu memberikan perintah cetak lagi. Karena tadi yang kita copy itu adalah yang sudah ada perintah cetaknya. Jadi tinggal langsung hidupkan printer, pasang kertas, file print boleh, CTRL-P, paman juga boleh.
ya langsung klik print kalau kertas dan printernya sudah nyala. Ya. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana kalau menggunakan kertas A4. Caranya sama persis, hanya batas kanannya tidak ditambah 1 inci, sama, nggak ada bedanya. Ya. Ini di blok, ya, print area, set print area, size A4, ya, orientation, landscape, margin, langsung custom margin boleh, ya, narrow juga boleh, ya, kalau mau yang paling minim versi Excel, narrow, custom margin, ya, langsung ya biar paling kecil Pak, pakai sistem kayak tadi biar sama 0,3 inci. Ini di blok, ya, di Ctrl C aja biar cepat, ya. Sama kayak tadi, ya. Ini tadi ditambah 1 kan atas kanannya. Sorry, ini tidak ditambah. Ini tidak ditambah. Karena yang kita pakai kertas A4. Kertas A4 adalah kertas yang dikenal oleh Excel. Dan nanti yang kita masukkan pun memang benar kertas A4. Antara yang kita berikan di Excel dengan yang kita masukkan di printer itu sama. Sehingga tidak perlu ditambah. Maaf, tadi saya salah, ya. Ini juga 0,3. Ini juga 0,3. Nah, ingat ya, tidak ditambah ya. Karena antara yang kita setting di Excel dengan kertas yang kita pasang di printer itu sama. Kalau tidak sama baru diakalin, ya. Kemudian ini centering, dua-duanya boleh, lalu oke. Nah, setelah oke, ini diperkecil, mau selebar apapun tabelnya tolong diperkecil agar muat lebarnya 1 halaman. Ini mau setinggi apapun tabelnya tolong diperkecil agar muat 1 halaman tinggi dari kertasnya. Kemudian CTRL-P, printernya sudah hidup, kertas sudah terpasang, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Ini akibat dari centering tinggi, ini di atasnya ada baris kosong nih yang banyak. Nah, kemudian untuk yang rumus sama kayak tadi, ini di copy. Ini di copy. Sheet 2 ya tadi ya, ini create a copy, oke. Ya. Nah, ini tinggal CTRL tanda cacing. Kemudian lebarnya diatur. Ini lebarnya diatur. Ya. Ini lebarnya diatur. Ini diatur ya. Ini diatur. Ini juga diatur. Awas ya, ini patokannya di sum. Nah, kemudian CTRL-P, printernya sudah hidup, kertas sudah terpasang, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Demikian tadi cara mencetak menggunakan kertas F4 maupun kertas A4.